sebagai ya kelompok disabilitas atau tumbuh mandiri itu lebih ke ingin mematahkan stigma orang lain ya Mbak ya, bahwa disabilitas itu tidak bisa bertani, disabilitas itu tidak bisa berkebun segala macam. Mak, ini berarti Mak bisa bawa air ini bisa sampai berapa balik, Mak? Berapa bolak balik? Ya kumaha periogina ya 10 balik, tepo-tepo 15 balik. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu? Kenapa kamu yang nggak makan? Di tengah padatnya pembangunan kota Cimahi, masih ada lahan pertanian yang digarap oleh sebagian masyarakatnya. Dan kali ini saya akan mengunjungi salah satunya, tepatnya di Desa Citerep, tidak jauh dari alun-alun kota Cimahi ini. Dan istimewanya, lahan pertanian yang akan saya datangi nanti ini adalah digarap oleh para penyandang disabilitas dari kota Cimahi. Dan dengan keterbatasan fisiknya, mereka menebarkan ataupun menyebarkan jiwa dan juga semangat optimisme kepada masyarakat luas dan juga para disabilitas lainnya. Matahari pagi membangunkan semesta dengan kehangatannya. Cahayanya turut mengiringi langkah kaki Permana untuk menjemput rezeki. Kecelakaan lalu lintas yang dialami Permana beberapa tahun lalu membuat tubuh Permana tidak sempurna. Untuk berjalan, laki-laki 32 tahun ini membutuhkan bantuan tongkat. Namun keterbatasan fisik tidak membuat ia lupa untuk bersyukur. Bahkan pada 2020, Permana mendapat inspirasi dan ilmu bercocok tanam dari seorang profesor yang peduli terhadap kaum disabilitas. Satu persatu buah terung dipanen dengan bantuan gunting. Untuk bergerak dan meraih sayuran berwarna ungu ini, Permana membutuhkan bangku kecil yang diletakkan di antara sela bedengan. Di lahan produktif seluas 3.000 meter persegi ini juga ditanami cabai, kemangi, singkong, selada, tomat, bayam, pakcoy, hingga kangkung. Permana tidak sendiri. Seluruh tanaman sayuran ini adalah hasil garapan para disabilitas lainnya yang tergabung dalam kelompok tani tumbuh mandiri di Cimahi. Meski memiliki keterbatasan fisik, mereka ingin membuktikan bahwa disabilitas tetap bisa berkarya. Bahkan hasil panennya menjadi sumber penghidupan. Kita sebagai ya kelompok disabilitas atau tumbuh mandiri itu lebih ke ingin mematahkan stigma orang lain ya Mbak ya, bahwa disabilitas itu tidak bisa bertani, disabilitas itu tidak bisa berkebun segala macam. Dan ya kita lihat gitu, alhamdulillah dengan keterbatasan kita semua, ya kita mampu untuk membuat ya suatu kelompok yang positif gitu Mbak, ya dalam contoh pertanian dan ketahanan pangan ini gitu. Untuk yang hasil panen yang lumayan tuh ada di selada keriting sama pakcoy mungkin ya. Untuk selada keriting hampir 1 ton, untuk di lahan ini tuh hampir 1 ton, sekitar 900-800 lah. Untuk yang pakcoy sendiri sekitar 4 kintal atau 400 kilo gitu. Selain harga jual sayuran yang fluktuatif, Permana mengaku komunikasi adalah salah satu tantangan untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Cara bertutur hingga gestur dipelajari agar mereka dapat berinteraksi dan saling melengkapi. Jadi keterikatan saya dengan para teman-teman disabilitas yang lain tuh bener-bener klop gitu atau menjiwai. Kayak saya nih, saya tunadaksa, teman saya ada yang tunarungu. Tapi kalau di ladang dia yang menjadi kaki saya gitu.
Sedangkan untuk yang di luar, untuk birokrasi segala macam, untuk ilmu, saya yang selalu jadi telinga buat mereka dan menjadi mulut buat mereka kayak gitu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Disabilitas di sini ada tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, dan tunanetra kayak gitu. Untuk tunanetra sendiri ya hanya sebagai laporan gitu kan, kita sering menjual hasil-hasilnya ke teman-teman tunanetra kayak gitu. Untuk tunagrahita ya ada juga, untuk komunikasi tetap lancar alhamdulillah gitu. Dan untuk tunarungu kita yang saya sendiri gitu, benar-benar harus bisa belajar bahasa isyarat kayak gitu. Budidaya tanaman pangan dan sayuran diawali dengan mengolah tanah dan pembenihan. Seperti pada bibit jagung ini. Meski dapat tumbuh di lahan kering, sumber karbohidrat ini membutuhkan air sebagai penunjang pertumbuhan. Pak, izin saya tanya sama Pak Edi ya. Ya, Nah, boleh. ini penyiramannya berapa kali dalam sehari? Mbak tanya, ini siram berapa kali sehari? 2 kali. Pagi, siang, sore. Ini sampai panen di sini terus atau bagaimana? Ya? Sampai panen di sini terus atau bagaimana? Ya. Atau tidak? Sampai panen sini. Tapi nunggu sampai tiba. Airnya lagi musim kemarau, susah nggak? Air susah nggak? Cukup, alhamdulillah. Agar tumbuh sehat dan buahnya lebat, gulma pada tanaman cabai perlu dibasmi. Setiap hari Flora Hortikultura ini telaten dirawat oleh Huri, seorang perempuan disabilitas daksa. Namun, keterbatasan fisik membuatnya tidak leluasa untuk bergerak, terutama saat musim hujan. Areal pertanian yang belum ramah dengan disabilitas menjadi kendalanya. Mau tanya dong Bu, kalau cabai ini, cabai hijau, itu berapa bulan sekali atau apa ya? Enggak. Berapa lama sekali Bias, panen? itu aja 3 bulan sekali langsung panennya gitu ya. 3 bulan sekali. Oke, berarti kalau ini dijualnya kemana Bu? Jadi kita tuh jual tuh ada yang ke ibu-ibu door to door gitu, terus ke pasar. Bu, ada kendala-kendala khusus nggak Bu yang Ibu hadapin secara pribadi? Kalau secara pribadi saya tuh terutama kalau musim hujan licin, saya emang kadang nggak berani, kadang kalau udah agak kering baru berani turun gitu. Kita ini kan berkebun di sini tuh masih lahan orang lain. Kita masih sewa lahan di sini tuh dan meneruskan almarhum profesor yang dulu. Semoga kedepannya Tuman ini atau kelompok tumbuh mandiri ini bisa mempunyai lahan sendiri gitu Mbak. Soalnya kan kita punya program kedepannya untuk yang lahan aksesibel sama ingin menjadikan si Tuman ini tuh wisata edukasi juga pertanian kayak gitu. Keterbatasan bukanlah hambatan bagi disabilitas yang mau bergerak. Karena dengan kegigihan, para disabilitas juga bisa mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuman, jaya, jaya, jaya. Oke, mantap. Mak, tapi ini kalau tanah lagi kering kayak gini susah loh Mak. Ini Iya susah, ngilinnya. matakna emak Tani enggak, tani enggak punya penghasilan, kering gini teh. Bicara tentang harapan, harapan itu akan selalu ada bagi siapapun yang mau berusaha dan juga berjuang. Dan kali ini, tim CNN Indonesia Berbuat Baik akan mengunjungi
ke salah satu rumah warga di Kampung Cimerang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang bernama Ibu Siti Komariah. Di tengah tubuhnya yang sudah ringkih dan juga lanjut usia, Ibu Siti Komariah masih terus berjuang untuk merawat anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan juga di tengah belitan ekonomi, ia masih terus berusaha untuk bertahan hidup dengan mengandalkan hasil kebun di sekitar rumahnya. Batang singkong siap ditanam Komariah pagi ini. Bukan di bedengan atau lahan pertanian khusus. Bibit ubi kayu ini ia tanam tepat di samping rumahnya. Saat musim kemarau, ketela pohon adalah tanaman pangan andalan Komariah. Karena singkong dapat ditanam sepanjang waktu dan tumbuh di lahan tandus. Tidak ada pilihan lain. Hari ini Komariah harus memanen singkong yang usia tanamnya belum menyentuh 6 bulan. Ambil semua ya. Umbi berukuran mungil ini terpaksa ia ambil untuk mengisi perutnya malam ini. Mak, tapi ini kalau tanah lagi kering kayak gini susah loh, Mak. Ini Iya susah, ngambilinnya. matakna emak Kering, enggak tani enggak punya penghasilan kering gini teh. Mak, ini terus tapi dijualin ya, Mak? Ini. Enggak dipasak we buat masak. Kenapa gak dijual, Mak? Gitu, Mak? Enggak ada yang beli. Kenapa? Banyak. Kenapa? Oh, harus Enggak banyak. harus banyak. Ini Tapi- enggak ada lagi. Ini kan masih pada kecil-kecil ya, Mak ya? Iya, Bisa masih kecil. diambil, bisa diolah. Tapi- Iya, bisa diolah, bisa digoreng, Hmm. bisa dikulu, bisa diparu, dibikin comro. Membersihkan ladang agar hasilnya optimal. Tanaman singkong perlu dirawat. Tanpa disiram atau diberi pupuk, Komariah rutin mencabut rumput liar di sekitar tanaman garapannya. Selain singkong, pohon pisang juga Komariah tanam di beberapa titik. Sayangnya, buah yang muncul belum siap panen. Begitu pula dengan tanaman garapan lainnya, seperti serai, pandan, pepaya, juga cabai. Akibat kemarau, Komariah terpaksa gigit jari karena hampir semua tanamannya kering. Padahal dari hasil kebun inilah Komariah mendapatkan rupiah. Imas, putri Komariah, juga sesekali ikut turun membantu sang ibu di kebun. Perempuan parubaya ini mengajak saya memetik daun untuk lalapan teman makan nasi. Masih ada pekerjaan rumah menanti Komariah. Perempuan 65 tahun ini kembali bergerak untuk mencari kayu bakar. Beberapa potong kayu kering ini akan ia manfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Kepulan asap membumbung dari sela tungku. Ini pertanda Komariah baru saja mulai memasak. Sebutir telur dan beberapa potong tahu digoreng, sisa semalam dijadikan menu makan siangnya. Meski ala kadarnya, namun bisa makan hari ini saja bagi Komariah itu sudah lebih dari cukup. Perhatian Komariah selalu tertuju pada Imas, anak kandungnya yang kini berusia 42 tahun. Tatapan matanya mengisyaratkan kasih sayang yang luar biasa. Imas adalah sumber kebahagiaannya. Namun, ujian hidup muncul saat buah hatinya menginjak dewasa. Mental Imas terganggu. Ia kerap mengamuk. Bahkan untuk menghindari hal buruk terjadi, Imas terpaksa dipasung di dalam rumahnya. Ini bekas pasung juga berarti. Iya, emak teh Gimana? mengon-mengon teh makan teh tiasa berjuang nanaon pamili pasung emak tiasa ngadamel cai, tiasa masak, tiasa emak sambil emak itu ngambil di kebun kalau di sini mah enggak ada lagi tanaman ibu, jadi enggak ada penghasilan gitu neng. Selama ibu di sini udah 5 tahun
ngurus ini anak ini. Mak kalau emak ke kebun ya dikunci di rumah. Imas teh kenapa, Mak? Imas teh Emang harus dibujuk ya? ya harus diujuk-ujuk, tadi ujuk-ujuk maka emak teh kan sok sering mukul, sering lah upami pasihan nasi saling itu diawurkeun ka emak, kalau minum di ka emakeun dibabetkeun gitu, mun dipaksa nya da mama Sunda, kalau dipaksa, kalau enggak dipaksa mah enggak. Pemicuna naon, Mak? Ya. Artinya asal muasal sebabna naon gitu aya hatina kumaha gitu Nggak si teh si tahu, Imas nggak teh. tahu. Kesel apa kumaha Ya, atau kesal kumaha tekanan gitu. batin panginten neng. Ya, gitu ngawitanana teh. Gimana cara ngebujuknya supaya mau Ngawujukna teh. Gimana contohnya? Mas, bade mam, yayang. Bade mam, yayang. Oh, suka di Iya. ini dibujuk. Bade mam, bade Bade eut. mam, bade leueut. Nya, urang ada mah cai ka ditu nya, engke ka ditu urang ngalacai mah bantunya. Kersa bantunya. Terus deui kumaha ayeuna mah? Oh, Sare. sare. Kedahna diolok. Tapi sayang pisan berarti ya, Mak ya sama. Ya sayang atuh emak. Kajen emak teh tuang asal anak emak tuang. Gitu sehari-hari mama teh tuang ge wios asal ieu we gitu. Mama kieu tah ku cai ka atawa saum gitu. Mama saum mun teu aya naon mah saum saminggu gitu. Nambe aya sampeu namanya mah dicabut dikulu gitu. Si sampeu teh neng umat teh diparut langsung diparut teh diseupankeun disangukeun gitu. Da kitu mah gaduh biasa ron. Dipoe tah tos kenging moe teh neng di ieu teh dirames-rames langsung diseupankeun gitu. Beas aron. Aron Dijemur deui ya, terus diolah deui. Ya, diolah deui gitu neng. Sebulan yang lalu, relawan Wawaneak Cinta Kasih Padalarang membantu melepas Imas dari jerat pasung. Perempuan asal Padalarang ini juga dibantu untuk mendapat penanganan dokter di rumah sakit untuk mengendalikan masalah kejiwaannya. Mak, ini berarti Mak bisa bawa air ini bisa sampai berapa balik, Mak? Berapa bolak balik? Ya kumaha periogina ya 10 balik, tepel-tepel 15 balik. Sepeninggal sang suami 1,5 tahun lalu, Komariah hanya tinggal berdua dengan Imas. Mereka menempati sebuah rumah tanpa aliran listrik di atas lahan tidur milik perusahaan pembangkit tenaga listrik tepat di bantaran Waduk Saguling. Hunian yang ditempati ibu dan anak ini kondisinya begitu memprihatinkan. Bukan beton kokoh yang harusnya menjadi pelindung isi ruangan, material rumahnya hanya berdinding papan dengan tambalan kayu di beberapa sudutnya. Itu pun kondisinya sudah bolong di sana-sini. Lebih parahnya lagi, binatang liar seperti ular dan biawak kerap masuk ke rumah mereka. Emak sehari-hari kayak nggak ada abah berarti duaan aja di rumah. Dari kapan emak tinggal di sini, Mak? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun, abah nggak ada 1,5 tahun. Jadi emak duaan sama Imas sehari-hari.
Ini gimana kalau hujan gimana? Kalau lagi Kalau hujan kemarau ini, gimana? kalau hujan di sini, tidur di sini. Kalau di sini hujan nggak keluar gitu. Keluar opor-opor gitu nih. Tidurnya kalau kehujanan itu hujan mah tidur di situ gitu. Kalau itu banjir mah tidur ayah di sini, tapi anak mah udah banjir semua. Ada yang binatang benerin. apa itu bayawak, orai gitu. Ada ama lagi tidur oge yang tidur itu ngegelisir kali itu, tapi Ageng. ya panjang ada 2 meteran mah. Untuk kebutuhan dasar yaitu kamar mandi, Komariah membuat ruangan semi tertutup di depan rumahnya. Kondisinya pun jauh dari layak. Pada usia senjanya, Komariah juga tetap harus mengerahkan tenaga untuk mendapatkan air bersih. Karena ia tidak memiliki alat penyedot air dari tanah. Kebutuhan air ia dapat dari tetangga rumahnya secara cuma-cuma. Bagi Komariah, butuh usaha untuk mengangkat air karena dari rumah ke sumber air jaraknya sekitar 300 meter. Saat mengambil air, ia mesti bergegas karena air berhenti mengalir rutin pada pukul 11 siang. Mak, ini berarti Mak bisa bawa air ini bisa sampai berapa balik, Mak? Berapa bolak balik? Ya kumaha periogina ya 10 balik, tempo-tempo 15 balik. 10 balik bolak-balik. Ya kapan kanggo nyuci neng? Kanggo nyuci, kanggo naon deui? Kanggo iba, kanggo masak. Kanggo iba, kanggo masak. Teh layang keh ya. Mak, teu aya cai? Teh aya cai pan saguling saat neng. Mami aya saguling mah nyanak cai. Terus Mak, kalau lagi musim hujan? Musim hujan mah nandean karena tong. Nek, apa air hujan? Ya, Ngadain air nampung. hujan. Nampung. Nampung air hujan. 10 kali bolak-balik buat ngambil air. Dua ya. Sekali jalan bawa 2 ember Ya, gitu, 2 jerigen ember, kecil 2 gini. jerigen. Komariah bersyukur Mas. Sang Pencipta selalu baik memberikan rezeki untuk keluarganya. Pohon randu yang tumbuh tidak jauh dari rumahnya menjadi berkah nyata. Apalagi saat kemarau seperti ini. Komariah dan Imas tinggal memungut buah yang berjatuhan dan mengambil isi kapasnya. Setidaknya 1 plastik kapal berhasil kami kumpulkan kali ini. Jumlah yang sebenarnya lumayan jika ditukar dengan rupiah. Namun Komariah tidak pernah mematok harga jual atas hasil usahanya. Berapapun nominal yang ia dapat, selalu ia syukuri. Bagi Komariah, hidup adalah sebuah pelajaran tentang perjuangan dan ketulusan. Karena di balik lelah jerih payahnya, Sang Pencipta pasti punya rencana indah untuknya. Nah,